Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cisya Akil Hidayat. Di sini sekarang saya akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi sebagai video remedial ekonomi, ekonomi. Seperti yang kita tahu, pertumbuhan ekonomi itu adalah perubahan kondisi perekonomian suatu negara supaya lebih maju secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama beberapa periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi bisa juga diartikan sebagai produk domestik bruto suatu negara. Seperti berikut, kita bisa lihat faktor-faktor pengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ya, yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam yang baik bisa membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan negara itu memanfaatkan sumber daya alam itu dengan memproduksi sumber daya alam tersebut seperti sumber daya alam pohon karet. Ya, mereka mengolah itu terus karetnya diekspor ke luar negeri. Dengan itu negara mendapat keuntungan. Kedua adalah sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia, orang-orang cerdas di negara tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu teknologi di dalam negeri. 3. Nah, ya ini yang saya maksud kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, kita bisa meraih lebih banyak menggali lebih banyak informasi dan juga bisa memproduksi banyak bagian di dalam sumber daya alam di negara kita. B. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori ekonomi klasik itu adalah 4 faktor yang mengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, persediaan barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, penerapan teknologi. Pertama ada dari Adam Smith. Perekonomian akan tumbuh jika berkembang jika pertambahan penduduk memperluas pasar dan mendorong spasialisasi. Kedua ada dari David Ricardo. Pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak sehingga upah menurun, ekonomi menjadi stagnan. Stagnan itu maksudnya stuck di situ-situ aja, jadi tidak maju. Ketiga ada Robert Malthus. Pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Dan kelangkaan makanan, ekonomi negara itu akan terpuruk. Kedua ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori pertama disampaikan oleh Harold Domar. Perlu adanya pembentukan modal atau investasi yang teguh, yaitu steady growth. Semakin banyak modal produksi, maka barang dan jasa juga makin banyak. Kedua ada Schumpeter. Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan, entrepreneurship. Saya jelaskan singkat aja di sini. Jadi maksud Schumpeter dengan rakyat-rakyat yang cerdas di dalam negara tersebut, mereka bisa wirausaha yang tinggi, jiwa wirausaha yang tinggi, perekonomian negara tersebut akan maju. Ketiga ada Robert Solow. Menurut Solow, dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal output yang dihasilkan. Pokoknya inti metode Solow ini adalah metode output. Ya, ada lagi teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Walt Whitman Rostow. Menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara akan menghadapi tahapan-tahapan seperti ini. Pertama, perekonomian tradisional didominasi oleh sektor pertanian. Kedua, makin maju mereka akan perekonomian transisi, perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian mereka beralih ke industri. Ketiga, perekonomian lepas landas. Ketika hambatan dalam struktur sosial politik dapat diatasi. Keempat, perekonomian menuju kedewasaan. Serikat buruh dan dagang semakin maju. Perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi, kerja didominasi tenaga kerja. Terdidik dan penuh kota lebih besar dari desa. Ya, cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Rumus ekonomi adalah PDB T1 min PDB tahun lalu per PDB tahun lalu kali 100%. Keterangan PDB tahun T PDB tahun -1 produk domestik bruto tahun sebelumnya. Sekian,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.